Di perayaan sukacita ini Tuhan, di ulang tahun yang ketiga anak cucu yang dikasihi Kathleen Tiwatu, kami hendak membaca Alkitab. Kami menyambut firman-Mu menjadi wejangan yang bermanfaat bagi kami orang tua untuk dapat membimbing dan mengarahkan anak kami ini ke jalannya Tuhan, agar ada masa depan yang penuh harapan bagi anak ini. Dan sungguh kami percaya Roh Kudus Tuhan melingkupi setiap pribadi kami dalam persekutuan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan firman kehidupan, kami menyerahkan pelayanan firman ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Amsal 29 ayat 17 jadi pembacaan kita dalam persekutuan sukacita ini. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Kita semua meyakini bahwa anak itu yang terlahir dari rahim ibu dan hadir di tengah-tengah keluarga adalah anugerah Tuhan. Dan karena itu dari sejak kecil seperti Kathleen saat ini, ia perlu sekali untuk mendapatkan cinta kasih dan dilindungi oleh orang tua. Kalau kita baca Amsal 29 ayat 17 ini, maka ada beberapa hal yang penting untuk bisa kita simak, tapi juga kita lakukan dalam hidup kita bersama dengan anak-anak kita. Apalagi seperti Kathleen yang hari ini boleh berulang tahun, yang kita semua, terutama keluarga Tiwatu Winerungan, mensyukuri atas pemeliharaan Tuhan untuk anak ini. Bahwa sampai saat ini dia boleh bertumbuh dengan sehat dan benar-benar ia boleh menampilkan kehidupan sebagai seorang anak kecil yang penuh dengan keceriaan. Dan inilah yang sungguh menjadi alasan mengapa kita bersyukur kepada Tuhan. Dan karena itu beberapa hal yang perlu kita cermati dalam pembacaan ini. Didiklah anakmu, ya, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Yaitu yang pertama. Jadi didik, ada edukasi, ya, untuk anak ini. Dan dikatakan bahwa kalau bicara tentang edukasi berarti kita mentransfer atau mewariskan, ya, nilai-nilai yang baik dan ajaran-ajaran yang benar kepada anak ini. Ini saya kira yang penting bagi kita sebagai orang tua dalam pendampingan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mewariskan
kita orang mentransformasikan nilai-nilai yang baik. Ya, kalau dulu ada budi pekerti, ya, sopan santun, ya itu, tapi juga ajaran-ajaran yang benar, yang tentunya ajaran-ajaran yang benar itu berangkat daripada iman percaya kita bahwa Alkitab ini, kitab suci ini adalah menjadi dasar daripada ajaran kita kepada anak-anak kita, termasuk kepada Kathleen ini. Supaya apa? Kemudian hari atau mulai kehidupan bersama dengan anak kita ini, kita akan mengalami suasana yang tentram, ya. Tidak ada lagi rasa was-was, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan, ya, yang akan terus memberikan kepada kita sebuah dorongan untuk bagaimana secara berkesinambungan, secara terus-menerus memberikan kepada dia nilai-nilai kehidupan yang baik dan pengajaran-pengajaran yang benar. Yang kedua, ya, kita mengajarkan juga membuat anak ini tetap terus mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi, saya kira tidak ada ajaran yang lain, ya, yang menurut saya akan membawa anak-anak kita kepada sebuah pertumbuhan, perkembangan baik rohani maupun jasmani, selain mengantar dia dalam hidup ini untuk mengasihi Tuhan, ya, untuk mengasihi Tuhan yang mengasihi dia juga, dan bagaimana mengajarkan anak ini untuk melakukan, ya, apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupannya mulai sejak kecil ini. Karena dengan demikian maka dia juga akan mengasihi kita sebagai orang tua. Dia akan mengasihi juga sesamanya, ya. Karena yang kita ajar adalah ajaran-ajaran yang dari Tuhan, dan dikatakan bahwa hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Tuhan, ya, dan mengasihi sesama manusia. Ya. Apalagi di era yang sudah sangat modern saat ini, bahwa kita juga menyaksikan bagaimana bukan lagi saya kira gejala, tapi apa ya, hidup individualistik itu sudah begitu sangat tinggi di era masyarakat modern ini. Dan tidak jarang juga sebenarnya dengan gadget itu kita bisa lihat kepada anak-anak kita ketika mereka juga main gadget, ya, main HP itu, ya, kadang-kala orang tua sedikit, adek marja bobo, ya, kadang-kala maksudnya hiraukan apa tuh di mama atau di papa ya aja gitu toh. Nah, jadi hal seperti itu mungkin perlu kita orang waspadai, kita orang ingat, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita orang wariskan itu nilai-nilai kita yang baik. Ini supaya dia akan memberikan ketentraman, ya, tapi juga dia akan dikatakan dalam firman ini, dia akan mendatangkan sukacita kepada kita sebagai orang tua, ya. Ada banyak orang tua yang gelisah, resah dengan anak-anak pada masa-masa remaja, pemuda, yang kadang-kala ya cuma by phone, ada di mana, dibilang ada di situ, padahal bukan di situ, nggak tahu di mana. Akhirnya sudah terseret dengan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Saya percaya keluarga Tiwatu dinerungan dengan firman ini akan memberikan lagi dorongan yang kuat bagaimana mendampingi anak kekasih Kathleen agar makin hari
makin dia bertumbuh, Boleh. berkembang sebagai seorang anak yang mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesamanya, mengasihi keluarganya, terlebih mengasihi orang tuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan keluarga Tiwatu Winerungan dan kita sekalian sekarang dan untuk selama-lamanya.